Zona Berpikir. Dapatkan link formulir pendaftarannya di sini. Mengapa kita perlu menelusuri, menemukan, dan mengembangkan potensi diri sendiri? Setiap orang biasanya memiliki beberapa potensi yang berbeda atau dapat dikatakan lebih dari satu hal. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kapasitas atau besarnya kekuatan potensi tersebut. Untuk mempermudah, kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, potensi primer. Apa itu potensi primer? Setiap orang ditakdirkan hidup di dunia dengan tujuan spesifik dan fungsi tertentu yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Tugas setiap manusia adalah menemukan apa fungsi utamanya sebagai pribadi yang unik dan orisinal. Handphone atau smartphone memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap orang yang memilikinya yang berada di tempat yang berbeda. Kita dapat mengakses dan berbagi informasi dengan banyak orang di dunia dalam waktu yang sangat singkat, sekalipun dengan jarak yang berjauhan. Kita juga dapat berkomunikasi dengan orang lain secara langsung tanpa harus bertatap muka secara fisik. Dengan fungsi inilah, setiap orang yang menggunakan media smartphone dapat mengambil manfaat beraktivitas dengan beberapa kegiatan yang berbeda dengan orang yang berbeda dalam satu waktu dan tempat yang berbeda secara efisien. Potensi primer dapat kita identifikasikan ke istilah yang berbeda seperti bakat. Mengapa demikian? Bakat merupakan sesuatu yang unik, orisinal, dan khas yang terintegrasi dengan kepribadian setiap orang. Bakat dalam bidang yang sama antara dua orang yang berbeda akan menjadikan hasil dan rasa yang berbeda. Ciri khas bakat adalah penguasaan yang mendalam dalam waktu yang relatif singkat bila dibandingkan kebanyakan orang. Dan apabila dilatih secara terus-menerus akan menjadikan diri kita tidak hanya terampil, namun juga menjadi seorang yang ahli. Dalam level tertentu, hal ini akan menjadikannya lebih tasteful dan memiliki nilai seni. Setiap orang pasti memilikinya. Persoalannya adalah tidak banyak orang yang berhasil menemukannya secara utuh dan melatih serta menggunakannya sehingga memiliki dampak nyata untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan bakat, berarti kita telah menemukan satu bagian dari fase terpenting potensi primer. Selanjutnya tinggal kita meletakkannya ke dalam konteks dan lingkungan tertentu sehingga dapat berfungsi dan bermanfaat untuk lebih banyak orang dan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar. Memberikan dampak atau manfaat ke lingkungan memang tidak bergantung pada bakat. Namun dengan bakat, maka kita akan menjadi lebih unggul, kuat bersaing dalam lingkungan sejenis yang ketat, dan dampak yang ditimbulkan umumnya berskala besar atau bahkan berjangka panjang. Apa resiko ketika orang tidak menemukan potensi primernya? Menemukan potensi primer dan kemudian mengembangkannya hingga optimal adalah tugas setiap orang. Namun, sebagian dari kita dengan beragam alasan mungkin sulit bahkan tidak menemukannya. Resikonya adalah dalam beberapa fase kehidupan, kita mungkin akan melewati jalur-jalur yang lebih panjang. Sebagian dari kita mungkin juga akan melewati sesuatu yang meskipun tanpa disadari menjadi sia-sia, membuang-buang sumber daya, dan bertele-tele. Rasa frustrasi akan lebih mudah hinggap karena kesulitan dan kerasnya kehidupan. Kita juga akan mengalami disorientasi cita-cita dan tujuan hidup, serta bergantung pada pasar pendidikan, pekerjaan, atau profesi yang itu-itu saja. Dan lebih parahnya lagi, bila dalam proses ini tidak didukung sikap mental yang matang, maka kita akan menjadi bulan-bulanan situasi, mudah stres, bahkan depresi, sehingga kehidupan kita akan menjadi tidak bernilai. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini Anda sudah menemukan potensi primernya?